Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Bahan dari Injil Markus bab 2 ayat 18-22. Baik, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup, dan tuliskan pengalaman saudara, sharing saudara di komentar. Pada suatu kali murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Nah, saudara-saudari yang terkasih, di sini disebut sedang berpuasa. Ini kemungkinan adalah puasa yang dijalani sebagai kebiasaan orang-orang Farisi. Mereka berpuasa seminggu 2 kali. Ya, biasanya Senin dan Kamis. Sehingga disebut kata sedang berpuasa. Karena kalau menurut peraturan resmi Taurat, itu sebenarnya setahun hanya menjalani 1 kali masa puasa. Nah, ini disebutkan sedang berpuasa, ya. Jadi lebih puasa kebiasaan yang rutin mereka lakukan. Ya, ini sebenarnya sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang positif, ya. Karena ini juga membuat orang selalu prihatin dan tidak egois serta bisa menahan diri. Tetapi ketika apa yang mereka lakukan juga harus diwajibkan bagi orang lain, ini menjadi masalah, ya, sehingga orang lain yang tidak berpuasa lalu diutik-utik, "Mengapa murid-muridmu tidak?" Nah, kita akan melihat kiranya seperti apa kemudian jawaban Yesus. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Siapakah yang dimaksudkan dengan mempelai? Di dalam konteks Perjanjian Lama seringkali disebut Yahweh sebagai suami dan Israel sebagai istri. Nanti dilihat di dalam Perjanjian Lama banyak sekali, ya, perumpamaan seperti itu. Nah, tentu saja kalau sekarang dalam Perjanjian Baru yang digambarkan sebagai mempelai adalah Kristus sendiri. Dan mempelai wanitanya adalah jemaat atau gereja. Ya, misalnya di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus dan seterusnya. Nah, ketika mempelai itu bersama mereka, ini bisa diartikan atau banyak yang mengartikan bahwa ketika Yesus sedang berada bersama-sama di dunia bersama mereka dalam konteks waktu itu, mereka itu selalu dalam situasi kegembiraan, pesta hadirnya Sang Mesias itu sendiri, ya, sehingga mereka tidak perlu berpuasa karena dalam suasana pesta. Suasana puasa akan tampil nanti saat Kristus pada akhirnya sebagai juru selamat harus mati di kayu salib dan pada akhirnya nanti akan dibangkitkan. Waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, disinilah yang dimaksud dengan peristiwa diambil itu saat Kristus akan kembali kepada Allah. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik yang baru dan
yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Nah, perumpamaan ini diambil dari fakta kehidupan sehari-hari. Ya jelas ya, kalau kita mempunyai baju lama yang sudah kainnya itu sudah kendor, lalu ditambal dengan kain baru, ya, kalau sobek lalu ditambal dengan kain baru, tentu akan semakin memperparah ya. Baju itu akan terkoyak atau tertarik oleh kain yang masih bagus ya, karena benangnya itu masih ulet ya, sedangkan baju lama benangnya itu sudah kendor, sudah mudah putus. Lalu kita akan melihat lagi ya, dengan perumpamaan berikut ini, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Kedua perumpamaan tadi mengenai kain yang lama yang tidak bisa ditambal kain baru, dan di sini kantong kulit lama tidak bisa untuk tempat anggur yang baru, mempunyai makna yang kurang lebih sama. Ajaran-ajaran Yesus adalah ajaran-ajaran hal-hal yang baru, yang tidak bisa ditempelkan begitu saja atau diletakkan begitu saja di dalam konteks ajaran lama orang-orang Farisi. Yesus tidak akan menghilangkan satupun dari hukum Taurat ya, tetapi kita melihat bahwa ajaran-ajaran atau kebiasaan lama ya, untuk hukum Taurat Yesus selalu masih menghormati, tetapi banyak ajaran-ajaran yang merupakan sebenarnya tradisi ya, seperti puasa tadi saya sebutkan dalam kitab Imamat, itu hanya puasa untuk hari perdamaian ya, perdamaian manusia dengan Allah. Tetapi orang Farisi kan terbiasa seminggu 2 kali. Itu lebih merupakan kebiasaannya. Jangan sampai intinya bahwa mereka melakukan puasa-puasa seperti itu hanya demi formalitas saja ya, sehingga ajaran agama dilakukan demi formalitas, hanya semata-mata melakukan kewajiban lalu segala-galanya sudah baik. Nah, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita pun saat ini, masa kini juga demikian. Ya, jangan sampai kita melakukan ajaran-ajaran agama demi formalitas atau melakukan kewajiban agama demi formalitas segala semata-mata ya, karena kalau seperti itu lalu aturan agama yang kita jalankan menjadi tanpa makna. Apa yang kita lakukan harus didasari pada cinta akan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, tuliskan pengalaman saudara sebagai sharing dalam komentar ini. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.